seleksi tilawatil Quran ke-8 tingkat Kecamatan Bengkong tahun 2021 ini mudah-mudahan akan memberikan kemaslahatan bagi negeri kita, memberikan rahmat bagi Batam, memberikan taufik, hidayah dan anugerah bagi Provinsi Kepri, bagi Indonesia yang kita cintai. Baik Bapak Ibu, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan di kesempatan yang berbahagia ini. Pertama, tentu saja apresiasi dan ucapan terima kasih kepada panitia, kepada camat dan jajaran yang alhamdulillah sudah mengemas acara ini dengan sangat baik, melaksanakannya sesuai dengan standar protokol kesehatan, dan dihadiri oleh tokoh-tokoh yang alhamdulillah memang representasi masyarakat Bengkok. Saya merasa bahagia, saya merasa bergembira karena yang hadir hari ini betul-betul kelihatan sangat kompak, betul-betul kelihatan sangat sehati untuk membuat Bengkok ini hebat, untuk membuat Batam ini dahsyat. Tepuk tangan untuk kita semua Bapak Ibu. Apresiasi atas penyelenggaraan yang luar biasa. Yang kedua Bapak Ibu, di berbagai kesempatan saya selalu menyampaikan, bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dikaruniai sebuah kitab yang bernama Al-Quran yang tidak ada tolok bandingnya dibandingkan dengan kitab-kitab suci yang lain. Al-Quran ini otentitas dan originalitasnya teruji. Otentik sebagaimana dia turun, original sebagaimana dia awal sekali dikumpulkan oleh Rasul selama 22 tahun 2 bulan 22 hari. Tidak ada perdebatan, tidak ada diskusi tentang apapun Al-Quran. Bahkan apa yang dinyatakan oleh Al-Quran itu dari konteks ilmiah itu hari ini Bapak Ibu sudah teruji, sudah terbukti. Misal ketika Al-Quran berbicara tentang jasad Fir'aun, bahwa kami akan jadikan dia muminya itu, selamatkan muminya itu untuk menjadi pembelajaran bagi yang lain. Alhamdulillah sampai dengan saat ini bagaimana ceritanya ada orang yang mengangkat jasad Fir'aun ketika tenggelam di Laut Merah. Seorang ilmuwan Prancis, Maurice Bucaille, menulis buku yang berjudul Quran, yang berjudul Bible, Quran dan Sains Modern, mengatakan bahwa ayat yang saya sebut tadi ini adalah bukti yang luar biasa terhadap kebenaran Al-Quran. Pasal ini ramai. Iya juga, betul juga. Cepat betul lah. Padahal ini baru satu paragraf lain. Masih banyak lagi paragraf yang lain. Menulis sebuah buku yang berjudul Bible, Quran dan Sains Modern. Dia mengatakan bahwa di dalam Al-Quran itu tidak ada satupun yang berbeda dengan sains. Pak, ketika Quran berbicara bagaimana tata surya, bagaimana bumi langit ini berkisar pada garis edarnya, sains pun mengungkapkan seperti itu. Ketika Al-Quran berbicara Fir'aun, buktinya tersegang di Mesir sana. Ketika Al-Quran berbicara bahwa kami ciptakan manusia itu dari setetes air, kemudian menjadi segumpal darah, lalu menjadi segumpal daging, dalam jangka waktu tertentu ditiupkan roh lahir ke bumi. Dalam konteks biologi, ilmu yang mempelajari tentang bagaimana proses kelahiran manusia, tak ada satu bantahan.
Maka Bapak Ibu, kembalilah kita kepada Al-Quran. Saya mengajak terutama diri saya dan kita yang hadir bersama-sama, gunakanlah sedikit waktu bagi kita untuk sekedar membuka di notebook 5:30 berangkat. satu ayat, dua ayat setiap hari. Acara jam 10 pleno. Jam 9 berangkat jam 8. Nah, ini Pak Dede tanpa bermaksud yang menjadi ustaz. Apa yang ada di pikiran mungkin saya umum. Kemarin untuk pleno itu Nah, ini juga Bapak Ibu yang kan selalu ada golongan tertentu yang mempertanyakan kerasulan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira Quran inilah jawabannya. Rasul ini terlahir sebagai orang yang ummi, yang tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca, tetapi isi Al-Quran menjabarkan bagaimana soal pengetahuan ini tidak hanya sekedar baik dan buruk, tidak hanya sekedar perintah dan larangan, tapi juga memperbincangkan tentang ilmu pengetahuan. Bagaimana mungkin Rasul kalau seandainya Quran itu dia yang mengarang? Nah, inilah yang di berbagai kesempatan selaku Ketua LPTG Kota Batam, saya memesankan kepada kita semua Bapak Ibu, terutama untuk diri saya sendiri. Marilah kita kembali ke Al-Quran. Ya, setidaknya setiap waktu, setiap saat adalah kesempatan kita, entah sambil naik mobil, entah saat duduk di kantor, membuka sekitar satu ayat, dua ayat per hari. Ya, ini yang kedua yang ingin saya sampaikan. Yang ketiga, hari ini saya berbahagia sekali karena dari waktu ke waktu kualitas penyelenggaraan STQ maupun NTQ sudah semakin meningkat, dan dari waktu ke waktu juga semakin banyak anak-anak kita yang tidak hanya bisa membaca tapi yang hafal. Ini juga kekuatan lain dari Al-Quran. Setiap tahun itu Pak, Ibu, akan ada orang yang di luar kepalanya membaca 30 juz, 114 surat, lebih dari 6.600 ayat. Di versi lain 6.200 ayat, kalau tidak termasuk bismillah. Menghafal undang-undang dasar aja kita sesak nafas, 16 bab 37 pasal. Menghafal pembukaan undang-undang dasar 1945 yang 4 alinea, kita kadang-kadang terlupa di mana letak kemudian, di mana letak atas berkata malu. Tapi Al-Quran yang 30 juz, 114 surat, bisa bahkan ada anak yang 5 tahun, 6 tahun hafal 10 juz, 20 juz. Kalaulah tidak karena tekstur Quran itu yang luar biasa, kalaulah tidak karena ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala, mana mungkin otak kita dalam bahasa Arab, bukan dalam bahasa Indonesia. Ini keajaiban-keajaiban yang hendak saya komunikasikan kepada kita semua. Udahlah, terlalu serius plastik. Tengok suasana macam mengheningkan cipta nih. Ya Pak Yunus, heran pula saya apa pasal suasana macam mengheningkan cipta. Padahal saya lebih serius, bukan bergurau tuh. Nah itulah Bapak Ibu, ya saya merasa dari waktu ke waktu alhamdulillah kualitas penyelenggaraan STQ kita, NTQ kita makin meningkat, dan kehidupan keagamaan ini juga luar biasa di Batam. Makin hari, dari waktu ke waktu makin berubah. Saya selalu sampaikan juga di berbagai kesempatan, ketika Ustadz Abdul Somad datang, dimanapun titiknya Batam ini melimpah umat. Ketika Ustadz Dasnat Latif datang, dimanapun dia berkunjung melimpah umat.
Ketika malam tahun baru kami keliling dengan Pak Kapolda, Pak Kapolres, Pak Dandim, mengunjungi gereja-gereja, penuh gereja-gereja. Ketika 25 Desember di berbagai titik kita berkunjung, penuh rumah ibadah, gereja-gereja. Ketika Imlek kemarin itu karena ada COVID, beberapa waktu yang lalu penuh itu di seputaran Martabak Hari, menandakan bahwa umat beragama di Batam ini semakin mendekatkan dirinya kepada kehidupan keagamaan, dan itu berarti visi Madani yang sudah mulai digelorakan, digelontorkan, atau ide awalnya itu bermula dari Bapak Dr. Andes Hadinya Kadir sampai sekarang, ini menurut saya sudah terimplementasikan di tingkat akar rumput. Itulah yang saya sebut pintu keberkahan bagi negeri ini. Kalau udah semua umat beragama ini taat dengan agama, insya Allah Batamnya akan menjadi negeri yang berkah. Dan alhamdulillah paling tidak berkah itu sudah terlihat 9 Desember 2020 yang lalu. Ada apa? Ya, Mas. Ada pilkada, Wan. Berkah itu tidak hanya sekedar wali kota sebagai wali kota, tapi wali kota sebagai kepala BP 62, tapi juga Hajah Marlin sebagai wakil gubernur. Kita akan berbicara di Musrenbang soal sesak napas APBD terbatas, tapi hari ini ada 3 potensi anggaran untuk membuat lompatan lebih dahsyat lagi bagi kota yang kita cintai. Inilah yang saya sebut, jangan-jangan bentuk keberkahan karena umat di Batam ini semakin religius, semakin sadar dengan kewajiban agamanya masing-masing. Nah, itu Bapak Ibu poin keempat yang ingin saya sampaikan. Dan yang kelima, tentu saja selamat atas penyelenggaraan ini dan selamat bertanding. Dewan Hakim saya pesankan, lakukanlah penilaian yang seobjektif mungkin, jangan ada unsur subjektivitas di dalamnya, karena soal keagamaan ini adalah soal ranah batin kita semua. Jangan sampai dikotori oleh penilaian-penilaian yang subjektif. Anak yang hebat katakan hebat, yang tidak hebat katakan tidak hebat. Ya, jangan ada upaya untuk memelintirkan hal yang semestinya menjadi hal yang diinginkan, entah oleh camat atau oleh panitia. Dengan seleksi yang seperti itu, kita harapkan akan lahir para kafilah, para hafiz-hafizah, para kori-koriah yang memang handal, sehingga nanti di tingkat kota mudah-mudahan Bengkong bisa tampil menggembirakan, dan mudah-mudahan di tingkat provinsi Kepri nanti Batam bisa keluar sebagai juara.